Sandiaga terkait adanya potensi wisata bahari di Mako Kolin Lamil? Ya, tadi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut menyambut baik sebenarnya saran-saran yang disampaikan oleh Sandiaga tadi. Heri mengatakan akan mencoba mengembangkan saran-saran tersebut, dan saat ini, kata Heri, Kolin Lamil sudah menyiapkan 3 perahu yang nantinya bisa ditumpangi para pelajar untuk melihat alutsista lain TNI Angkatan Laut yang berada di dermaga Pondok Dayung yang berjarak tidak terlalu jauh dari dermaga Kolin Lamil itu sendiri. Heri juga mengatakan akan mencoba membuat merchandise sebagai souvenir kepada para pelajar yang mengunjungi Kolin Lamil. Dia juga mengatakan bagi para pelajar yang ingin melakukan wisata edukasi di Kolin Lamil, sekolah bisa mengirimkan surat izin ke Kolin Lamil seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Hal tersebut, kata Heri, perlu dilakukan agar jadwal kunjungan para pelajar tersebut lebih tertata. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan pernyataan dari Menparekraf Sandiaga Uno terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya yakin minat dan animo masyarakat semakin terbuka, dan ini yang kita sebut sebagai vaksin asik di tempat piknik. Karena ini selain Kolin Lamil ini adalah tentunya tempat dari TNI Angkatan Laut melakukan koordinasi dan operasi, tapi juga adalah tempat yang sangat diminati oleh para wisatawan bahari, TK sampai ke mahasiswa dan juga masyarakat biasa. Nah, ini yang akan mendorong kami Kemenparekraf untuk bekerja sama, karena saya teringat USS Intrepid di New York dan Pearl Harbor di Hawaii itu adalah tujuan wisata bahari ini, dan nenek moyang kita kan adalah pelaut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin nanti semakin mengkolaborasikan kegiatan kita untuk pariwisata, khususnya wisata minat khusus, wisata bahari di seluruh wilayah Nusantara bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menjanjikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Oke, apa kabar Bang Arif di sini yang berstrategi? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan apa yang. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi. tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini yang berstrateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BPKSDA Papua melepas liarkan satwa endemik Papua di KPA Ishob Hills Birdwatching Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua. Kepala BPKSDA Papua Edward Sembiring mengatakan sejumlah satwa endemik Papua yang dilepas liarkan merupakan satwa translokasi dari luar Papua. Dalam pelepas liaran tersebut terdapat burung cendrawasih jenis jantan dan betina yang ditranslokasikan dari Jakarta dan Yogyakarta. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Dapat saya informasikan dari Jayapura, Papua, di mana BBKSDA Papua melepas liarkan satwa endemik Papua di KPA Isyo Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami di lapangan, sebanyak 12 satwa dilepas liarkan kembali ke habitatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur oleh Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring dan Pengelola Ekowisata Repang Muaif Alex Y. Simon. Firda dan juga Tribuners, kepada awak media dalam keterangan persnya tadi siang, Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring mengatakan sejumlah satwa endemik Papua yang dilepas liarkan hari ini ialah satwa translokasi dari berbagai daerah di Indonesia dan diduga merupakan hasil dari perburuan liar. Firda. Aldi, selain burung cendrawasih, begitu apa saja jenis satwa endemik Papua lainnya yang hari ini dilepas liarkan oleh pihak BBKSDA Papua? Baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan dari pelepas liaran 12 satwa endemik Papua ke habitatnya, selain 2 pasang cendrawasih kuning kecil, terdapat pula 2 ekor kakatua raja, 5 ekor burung kasturi kelapa hitam, dan 1 ekor nuri kelam dari BKSDA Jakarta dan Yogyakarta. Firda dan juga Tribuners, selain hewan endemik tersebut, ada juga hasil dari penyerahan langsung oleh masyarakat di Jayapura, yakni 2 ekor kasuari gelambir tunggal. Dan Firda, semua satwa atau hewan endemik Papua tersebut telah dilepas liarkan ke alam bebas di Kampung Ekowisata Repang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Firda.
Aldi, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana suasana pelepas liaran 12 satwa endemik Papua yang dilakukan oleh pihak BBKSDA di Ekowisata Repang Muaif ini? Iya, Firda dan juga Tribuners, baru saja saya kembali dari lokasi pelepas liaran ini, dan berdasarkan pantauan kami di lokasi pelepas liaran, yakni di kawasan Ekowisata Repang Muaif Kabupaten Jayapura, acara berlangsung mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Timur siang tadi. Dan akibat turunnya hujan deras sehingga kegiatan dipercepat, lalu pihak dari BBKSDA yang dipimpin oleh Kepala BBKSDA Papua, Edward Sembiring bersama pengelola Ekowisata Alex Y. Simon langsung membuka tempat satwa dan dilepaskan ke alam bebas begitu. Di antaranya pasangan jantan dan betina burung cendrawasih ekor kuning juga ikut dilepas liarkan ke habitatnya. Firda. Aldi, bagaimana kemudian antusiasme masyarakat adat ini melihat pelepas liaran hewan-hewan tersebut? Iya, baik Firda, memang sebagai pemilik hak ulayat atau tanah adat di kawasan Ekowisata Repang Muaif Kabupaten Jayapura ini, proses pelepas liaran 12 satwa endemik Papua hasil dari translokasi BBKSDA ini juga diikuti oleh masyarakat adat setempat yang dipimpin oleh pengelola Ekowisata Repang Muaif Alex Y. Simon. Masyarakat adat yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa terpantau antusias, terlebih saat menyaksikan kicauan burung setelah proses pelepas liaran burung cendrawasih jantan dan betina dari kandangnya. Firda, kembali ke Anda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan pengelola Ekowisata Cendrawasih Repang Muaif, Alex Y. Simon. Berikut liputannya untuk Anda. Teman-teman yang melibatkan diri. Dan sudah saatnya untuk semua habitat di tanah Papua itu pulang kampung. Dan saya menghimbau kepada teman-teman yang masih pelihara burung-burung, kasuari, reptil, supaya kembali ke alam, karena itulah rumah mereka. Saya pikir pesan itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu mereka. Dan berhenti untuk memelihara di rumah dan ekor dan sayapnya dipotong. Karena sayang, mereka tidak bisa terbang. Kadang-kadang mereka dimakan oleh binatang kalau ketika mereka makan di jalan di bawah tanah. Dan sayang. Coba kalau kita digitukan bagaimana? Ya, saya pikir sudah saatnya masyarakat di tanah Papua, karena ini kan aset bangsa yang perlu kita selamatkan. Saya pikir mulai dari Repang dan Muaif ini, terus seluruh tanah Papua bisa belajar dan mencontoh. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada. 2 orang berikut alat berat diamankan oleh pihak Polres Bengkalis karena dugaan melakukan perambahan area hutan produksi. Lokasi perambahan tersebut yakni di area hutan produksi yang bisa dikonversikan atau HPK di Desa Muara II, Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis. Mereka diantaranya berinisial SS dan MU yang merupakan pengawas dan operator alat berat yang berada di HPK tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada M. Natsir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Natsir. Ya, halo Firda. Natsir, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penangkapan terduga perambah hutan ini? Ya Firda, kronologis penangkapan 2 tersangka perambah hutan HPK ini terjadi pada 25 Agustus lalu sekitar pukul 15.00 waktu Bengkalis, di mana kedua tersangka ini saat diamankan sedang melakukan perambahan dengan menggunakan alat berat. 2 orang tersangka ini memiliki peran, yang satu yaitu SS sebagai pengawas dan sementara MU sebagai operator penggunaan alat berat. Mereka sedang membersihkan lahan atau melakukan land cleaning terhadap lahan hutan HPK ini di kawasan Desa Muara II. Informasi perambahan dilakukan 2 tersangka ini terungkap setelah Polres Bengkalis dari Satreskrimnya mendapat informasi masyarakat bahwa ada aktivitas perambahan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat. Berdasarkan informasi ini, tim Satreskrim Polres Bengkalis langsung turun ke lapangan dan menemukan alat berat tengah beroperasi melakukan perambahan. Nah, di hasil interogasi petugas, mereka sudah melakukan perambahan berapa hari di lahan tersebut. Begitu, Firda. Kemudian Natsir, apa saja peran mereka dan mendapat bayaran berapa begitu? Untuk 2 orang ini memiliki bayaran yang variasi, seperti SS sebagai pengawas diupah oleh seorang yang
sebesar 150.000 per hektar tanah yang berhasil dirambah, sementara operator sendiri dibayar sekitar 300.000 per hektarnya. Begitu, Firda. Kemudian tujuan perambahan ini untuk diambilnya kayu atau pembukaan lahan, bisa diceritakan, diinformasikan lebih lengkap? Ya, dari informasi yang kami rangkum dari Kapolres Bengkalis bahwa kedua pelaku ini diupah oleh seorang untuk membersihkan lahan ini, dan rencana lahan ini akan dikelola menjadi lahan sawit. Begitu, Firda. Nasir, siapa dari otak dari perambahan ini dan bagaimana untuk statusnya saat ini? Sejauh ini ada 2 tersangka lagi yang masih dalam status daftar pencarian orang oleh Satreskrim Polres Bengkalis. Mereka berinisial DS dan SRG. DS ini merupakan sebagai penyuruh oleh kedua orang pengguna alat berat ini. Mereka, sementara SRG merupakan mengaku kepada kedua orang ini sebagai pemilik lahan. Mereka ini saat ini berstatus pengejaran oleh petugas Polres Bengkalis. Berarti saat ini ada 4 pelaku, 2 sudah ditangkap dan 2 masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Begitu betul, Nasir? Ya, benar, Firda. 2 orang masih dalam pengejaran oleh pihak Polres Bengkalis. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan. Berikut liputannya untuk Anda. Adapun luas lahan yang digarap yaitu seluas kurang lebih 4 hektar dengan titik koordinat 1.021150 North atau utara, 101.997920 East atau timur. Dan setelah dioperasi masuk dalam kawasan hutan produksi yang ada di Bengkalis. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu 1 unit ekskavator PS 110 merek Hitachi warna orange, 3 batang kayu hasil garapan ekskavator. Kronologisnya, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada alat berat yang sedang bekerja di kawasan HPK di Desa Mardua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan berangkat ke wilayah Desa Mardua tersebut. Dan diperoleh bahwa ada memang sekira pukul jam 13 itu ada 1 buah alat ekskavator yang masih dalam bekerja. Kemudian kami lakukan pengamanan. Di saat di TKP ada kita amankan yaitu saudara Muslimun dan saudara Samuel Sibuya. Pemerintah dan TNI Polri bersinergi melakukan untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Sukoharjo. Gerai vaksinasi Merdeka Candi TNI Polri saat ini diselenggarakan di markas Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kecamatan Kartasura, Senin 30 Agustus. Dalam vaksinasi tersebut, sebanyak 1.500 dosis vaksin Moderna disiapkan untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang berusia 18 tahun ke atas. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng. Ada Solekan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Solekan. Halo Firda, selamat sore. Solekan, berdasarkan pantauan Anda di lapangan, bagaimana jalannya vaksinasi di sana? Pelaksanaan vaksin Merdeka Candi di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di markas Komando Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan berjalan dengan lancar. Nah, pihak dari Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan menerapkan antrean dengan jumlah 200 orang tiap jam. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan yang terjadi saat pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Begitu juga. Kemudian Solekan, bagaimana pengaturan dari panitia sendiri untuk mencegah kerumunan saat vaksinasi? Pada saat vaksinasi, Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan menyampaikan kalau tiap jam dari pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan sejak pukul 8 pagi kemarin diantrikan yaitu sekitar 200 orang tiap jam. Jadi ada space bagi warga masyarakat Sukoharjo yang sudah mendapatkan undangan untuk datang ke markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan. Gitu. Kemudian apa pesan dari Bupati Sukoharjo sendiri untuk warga yang sudah divaksin ini?
Bupati Sukoharjo Eti Suryani menyampaikan kepada masyarakat yang sudah divaksin agar tidak berbangga diri dan tidak terlena untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Hal itu lantaran sampai saat ini meskipun Sukoharjo masuk pada update terakhir yaitu pada level 3 termasuk Solo Raya untuk tetap melaksanakan vaksinasi karena pelaksanaan vaksinasi di Solo Raya sendiri belum mencapai angka di atas 75%. Begitu, Firda. Baik, terima kasih Solekan, wartawan dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. TNI Polri, dari Kopassus dan pemerintah semua berkolaborasi semuanya mengadakan gerakan vaksin. Bahkan beliau tadi menyampaikan bahwa jika ada vaksin gerakan vaksin juga di sini, pasti ada gerakan vaksin juga di sini dan untuk masyarakat dan 18 plus semuanya. Jadi saya terima kasih sekali pelaku kasus yang telah melakukan kegiatan ini, Pak Kapolres semuanya, karena beliau itu adalah target vaksin ini dan mudah-mudahan nanti bisa memanfaatkan masyarakat kami untuk meningkatkan herd immunity tentunya. Masyarakat kami, pesan saya meskipun sudah divaksin jangan sampai 3M karena COVID sudah mulai, alhamdulillah mulai melandai, tapi ini jangan membuat kita berbangga diri, terlena, tapi kita tetap prokesnya ketat. Itu untuk waspada isinya seperti itu. Kalau statusnya sendiri gimana Bu? Orange, jadi dari kemarin dari kita zona merah ini zona orange, tapi itu pesan saya kita harus jangan terlena, tetap prokesnya ketat, 3M-nya harus dipakai. Terus pesan saya bagi para pedagang kaki lima yang jualan makanan, ingat apa itu harus saling mengingatkan, jangan mencari keuntungan diri sendiri, tapi mengingatkan yang beli makan itu juga mengingatkan jangan sampai berlama-lama makan di tempat ataupun kerumunan. Atlet bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Apriani Rahayu mendapat hadiah dan penghargaan dari Pemprov Sultra. Tak hanya mendapatkan hadiah, nama atlet bulu tangkis Indonesia asal Konawe, Sulawesi Tenggara ini juga diabadikan di salah satu gedung gelanggang olahraga di kota Kendari. Hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada Apriani yang telah meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah di kancah internasional. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News Sultra. Ada Laude Ari yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Ari. Halo. Ari, bisa Anda gambarkan di mana dan bagaimana kondisi gedung olahraga yang akan menggunakan nama Apriani Rahayu ini? Ya, Tribuners dan rekan kerja saya bisa sampaikan bahwa untuk gelanggang olahraga yang akan diabadikan dengan nama Apriani Rahayu Sultra itu berada di Jalan Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Nah, gedung ini berada tepat di samping gedung perpustakaan Sulawesi Tenggara, yang gedung bertaraf internasional perpustakaan Sulawesi Tenggara, dan rencananya dan kondisi gedung ini untuk saat ini kosong, terus ada beberapa bagian dari gedung ini yang kacanya pecah, terus pintu yang ada di gedung ini juga ada yang pecah dan dilapisi dengan triplex. Begitu, Firda. Ari, kemudian mengapa Gubernur Ali Mazi ini memilih untuk memberikan hadiah berupa nama Apriani Rahayu yang diabadikan di gedung gelanggang olahraga ini? Ya, menurut Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dia memberikan nama Apriani di gedung ini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Apriani karena telah nama daerah di khususnya Konawe di ajang Olimpiade Tokyo 2020 dan berhasil meraih medali emas. Ini juga sebagai penghargaan karena Apriani Rahayu menjadi satu-satunya atlet asal Sulawesi Tenggara yang berlaga di Olimpiade dan meraih emas dan bisa menjadi juara. Begitu, Firda. Ari, kemudian apa saja yang akan dilakukan nantinya oleh Pemprov untuk perubahan nama gedung? Untuk saat ini dari dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Trio Prasetyo mengatakan bahwa saat ini untuk nama perubahan nama gedung Apriani Rahayu Sultra itu akan dibuatkan perda. Perda itu nanti akan dibahas, akan diajukan ke DPR untuk dibahas. Dan untuk diketahui saat ini gedung itu
yang dibangun pada tahun 2014 dan pertama itu bernama gelanggang Bahteramas, Gor Bahteramas saya. Kemudian di saat Ketua KONI almarhum Ibu Agustariani menjabat, dia mengganti dengan Gelanggang Pemuda Bahteramas. Dan saat ini akan diganti lagi dengan nama Apriani Rahayu Sultra, Gor Apriani Rahayu Sultra. Gedung ini sampai saat ini gedung ini belum memiliki perda, dan pada saat pengajuan perubahan nama Gor Apriani Rahayu Sultra itu akan dibuatkan perda. Begitu ya, Dok. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun News Sultra, Laude Arya, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria berinisial YT ditangkap oleh tim unit reaksi cepat atau YRC atau Tosik Polres Tomohon lantaran menyamar menjadi oknum tentara gadungan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, YT mengaku mengenakan seragam TNI untuk menjalankan aksinya menggoda perempuan di media sosial. YT sendiri mengaku aksi sebagai tentara gadungan ini sudah sering dilakukan. Bahkan ia menyebut sempat tertangkap pada tahun 2020 lalu. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Hesli Marentek yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hesli. Ya, halo. Ya, terima kasih Mbak Firda. Hesli, bisa Anda sampaikan bagaimana siapa sebenarnya sosok tentara gadungan ini? Jadi tentara gadungan ini merupakan pria berinisial YT. Dia beralamat di Kelurahan Walian. Dia asalnya dia adalah warga dari Ternate, namun tinggal bekerja di Kota Tomohon dan tinggal di Kelurahan Walian. Kemudian bagaimana kronologi hingga aksi tentara gadungan ini bisa terungkap oleh pihak kepolisian? Ya, jadi Mbak Firda, terungkapnya tentara gadungan ini menyusul adanya laporan pencurian di salah satu rumah kos yang berada di Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan. Nah, saat dilakukan penangkapan bahwa waktu itu ada pencurian sepatu Lars milik seorang anggota TNI. Setelah pelaku diamankan, dilakukan pengembangan. Nah, dari pengembangan ini didapati bahwa ternyata pelaku ini sering melakukan pencurian untuk melengkapi atributnya. Atribut TNI yang sering dia gunakan untuk melakukan modus-modus penipuan ke masyarakat, terutama perempuan. Ya, Mbak Firda. Kemudian apa yang menjadi latar belakang pelaku ini hingga bisa menjadi tentara gadungan? Bahwa ternyata aksi yang ia jalankan ini tak lain hanya untuk memikat perempuan, terutama di media sosial. Jadi YT mengaku sebagai oknum TNI apabila ada perempuan-perempuan yang ia dekati melalui media sosial. Ya, Mbak Firda. Kemudian berapa banyak sejauh ini korban yang sudah tergait oleh tentara gadungan ini? Ya, dari pengakuan tersangka YT bahwa ia sudah sempat diamankan di Siau, Kepulauan Sitaro, sekitar tahun 2020 lalu, dan sejauh ini korbannya sudah lebih dari 2 orang, dan semuanya perempuan, Pak Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan oknum tentara gadungan berinisial YT ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Motivasinya Pak buat mengaku sebagai anggota TNI apa sih? Sebagai perempuan. Untuk memikat perempuan berarti Pak. Tapi sebelumnya sudah pernah ketangkap kan waktu 2020 kemarin? Iya, di Koramil. Nggak kapok juga waktu itu? Enggak, waktu itu dia sudah diserahkan ke kepolisian karena hubungan sementara hamil. Maksudnya sudah hamil yang kemarin? Iya. Tapi ada tanggung jawab? Iya, tanggung jawab. So, berapa perempuan? Istri sekarang? Iya. Berapa perempuan korban? Sampai sekarang 2. So, 2? Di Tomohon itu, enggak, di Ternate yang satu. Ternate satu Tomohon? Enggak, dia lewat medsos. Oh, cuma lewat? Iya. Tapi sempat ketemu? Belum. Empat mata? Di Ternate belum pernah. Selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini Masih bersama saya, Firdana, di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan penyekatan di sejumlah titik sebagai upaya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Satu di antaranya di Jalan Pangeran Antasari yang merupakan akses utama menuju pusat Kota Bandar Lampung. Namun dikabarkan ada sejumlah pengendara roda 2 yang menerobos penyekatan tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kiki. Ya, halo Firda. Kiki, bisa Anda jelaskan berdasarkan hasil pantauan Anda di titik penyekatan di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung ini, bagaimana hasil pantauan Anda di sana? Ya, baik. Jadi memang untuk penyekatan di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung, saya kira belum berjalan maksimal karena memang banyak pengendara roda 2 yang masih bisa melewati penyekatan tersebut dengan cara melalui jalur samping, ya, dari yang memang tidak berpembatas. Nah, itu memang dilakukan oleh para pengendara roda 2 lantaran memang tidak ada akses lain lagi untuk menuju pusat Kota Bandar Lampung karena memang sudah dilakukan penyekatan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Polresta Kota Bandar Lampung. Begitu, Firda. Kemudian terkait banyaknya pengendara motor yang menerobos penyekatan tersebut, apakah tidak ada petugas kemudian yang berjaga di lokasi penyekatan ini? Ya, jadi memang pada saat itu, ya, tepatnya memang hari Sabtu kemarin, memang sudah tidak ada petugas baik dari aparat kepolisian maupun dinas perhubungan yang berjaga ataupun memantau titik penyekatan di Jalan Pangeran Antasari, sehingga memang para pengendara bermotor ataupun roda 2 ya bebas saja untuk melintasi ataupun menerobos jalur penyekatan itu. Lain dengan roda 4 yang memang harus terpaksa putar balik, begitu Firda. Kiki, untuk penyekatan sendiri selain di Jalan Antasari, di mana lagi kemudian titik-titik penyekatan yang ada di Kota Bandar Lampung saat ini? Baik, untuk di Kota Bandar Lampung ada 4 titik penyekatan. Yang pertama di Jalan Pangeran Antasari, kemudian selanjutnya di Jalan ZA Pagar Alam, kemudian selanjutnya juga ada di Jalan Raden Intan, Kota Bandar Lampung, dan yang terakhir itu di Jalan Laksamana. Nah, itu penerapan pemberlakuan PPKM itu dilaksanakan, itu sudah mulai dilakukan penyekatan di Kota Bandar Lampung. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Semua pusat perbelanjaan atau mal di Kota Malang mulai Selasa 31 Agustus hari ini dibuka untuk umum. Hal ini menindaklanjuti status COVID-19 Kota Malang yang semula dari level 4, kini turun status ke level 3. Jumlah pengunjung dan pelaku usaha yang berjualan di Malang Town Square merasa bangga karena mal bisa kembali dibuka setelah tutup selama 2 bulan lamanya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Rifki. Halo Firda.
Rifki, bisa Anda jelaskan bagaimana pantauan Anda terkait situasi dan kondisi di lapangan ini setelah mal ini dibuka? Baik Firda, dapat kami laporkan saat ini status Kota Malang telah beralih dari PPKM level 4 ke level 3. Dan di hari ini pula sejumlah mal di Kota Malang sudah diperbolehkan untuk buka dengan catatan adanya penerapan protokol kesehatan. Salah satunya seperti di Malang Town Square. Pada hari pertama buka ini sejumlah pengunjung mulai berdatangan untuk berbelanja di tempat pusat perbelanjaan tersebut. Dan para pedagang juga terlihat mulai membereskan atau membersihkan pasca mal ini tutup setelah 2 bulan lamanya. Rifki, kemudian bagaimana untuk respon dari para pelaku usaha yang ada di mal yang di Kota Malang, seperti apa responnya? Baik, para pedagang kebanyakan mengaku senang ya atas naiknya level ini, level 4 kemudian menjadi level 3 ya. Mereka saat ini sedang mulai menata kembali, mulai normal kembali dengan menyiapkan barang-barang mereka dan berharap level PPKM di Kota Malang ini bisa terus turun ya sampai ke level 1 agar perekonomian mereka bisa naik lagi. Bahkan tadi sempat ada salah satu pedagang di Matos itu, terutama di bagian Tenan itu mengatakan bahwasanya mereka gara-gara mal ini tutup, mereka sampai berada di jalan ya untuk menawarkan barang-barangnya. Akan tetapi hal itu tidak terbukti efektif hingga mereka memilih dan pasrah sampai mal benar-benar dibuka di Kota Malang. Kemudian Rifki, untuk penerapan protokol kesehatan di mal yang Anda pantau, bagaimana untuk penerapan prokesnya? Ya, dari sejumlah mal ya salah satunya Matos ini untuk penerapan protokol kesehatan. Jadi untuk pengunjung yang akan pergi ke Matos diharuskan membawa sertifikat vaksin. Salah satunya harus menyekan ya sertifikat tersebut melalui aplikasi Peduli Lindungi. Apabila sudah terdata, maka mereka diperbolehkan masuk. Begitu juga untuk ojol ya, yang paling banyak tadi saya pantau itu ojol paling banyak. Mereka sudah divaksin semuanya dan diperbolehkan masuk. Sementara orang yang belum bisa menunjukkan sertifikat vaksinasi itu dilarang masuk oleh petugas. Dan apabila sudah divaksin, belum memiliki aplikasi, mereka sudah dibantu oleh petugas di sana. Menurut keterangan dari Direktur Matos tadi, Vivi itu sempat mengatakan bahwa semuanya karyawan yang ada di Matos sudah divaksin. Sehingga masyarakat yang ingin masuk harus divaksin. Seperti itu. Rifki, kemudian bagaimana untuk upaya dari pihak pengelola mal dan juga dari para pedagang tenan kemudian untuk menarik pengunjung agar mau ke mal? Baik, di hari pertama ini, baik itu dari pihak manajemen Matos maupun dari pedagang, itu semua sedang mengadakan promo ya. Kalau untuk pengunjung yang berbelanja di Matos ini minimal 50.000, pihak manajemen Matos akan mengundi. Dengan sistem undian, mereka akan mendapatkan kupon dengan berbagai macam hadiah menarik, salah satunya adalah mobil. Sedangkan tadi ya, yang saya lihat di beberapa tenan, di beberapa toko itu banyak sekali promosi atau promo atau diskonnya hingga sampai 50%. Bahkan tadi kami sempat memantau juga di salah satu departemen store ya, itu sampai mengadakan diskon 70%. Dan juga untuk menarik minat pengunjung, manajemen Matos saat ini sedang membangun twilight zone. Jadi seperti area nongkrong di rooftop atas dari Malang Town Square dengan memanjakan pemandangan dari Kota Malang yang berupa pegunungan. Seperti itu.
Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha bernama Rusli, kemudian Mall Director Matos Malang Town Square, Vivi Trisyanti, kemudian ada manajer store Matahari Malang Town Square bernama Pranoto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Nah, tadi kita waktu buka ini sebenarnya kita merasakan, waduh 2 bulan ya tutup, sekarang udah buka. Nana, gimana ya Bu, gimana? Sudah ya, jangan mengeluh. Kita bersyukur supaya aura kita jadi bagus. Kalau kita nanti mengeluh jadi nggak bagus. Nah, PPM sebelum ini kita juga ngalami kan. Tapi pada saat buka ternyata Tuhan berkati luar biasa. Langsung naik. Waktu itu okupansi sempat naik gitu. Nah, ternyata baru naik. Sekarang udah drop lagi. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong kita pada saat kita mau berusaha dan berhenti untuk marah, berhenti untuk nyalain apa. Untuk Matahari kita tutup mulai 3 Juli ya sampai dengan 30 Agustus kemarin. Ya, memang ini berat bagi perusahaan kita, tapi untuk mengantisipasi itu kita coba berjualan online lewat program Shop and Talk ya. Kita by IG, by WA. Semua karyawan yang WFH itu wajib untuk jualan barang yang ada di toko. Hingga saat ada transaksi, mereka nanti akan ambil barang di toko dan akan dikirimkan ke customer. Alhamdulillah, paling enggak setidaknya ada omset di saat toko kita tutup. Alhamdulillah aja, syukur alhamdulillah akhirnya membuka pintu rezeki kami lagi. Oke. Gitu. Ibu dari pertama buka ini apa saja yang Ibu lakukan ini Bu? Kan karena sudah 2 bulan ya Bu ya? 2 bulan. Tutup. Oh iya. Ya kami tentunya ya bersih-bersih Mas. Okay. Ini 2 bulan aduh debunya tebel banget gitu. Bersih-bersih, display, tas kami bersihkan semua. Lantai lalu tasnya juga dibersihkan, ditata. Selama bulan Juli hingga Agustus 2021, rata-rata okupansi penumpang kereta api di stasiun Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan turun menjadi 20%. Sebelumnya okupansi harian penumpang kereta berkisar antara 55% hingga 65%. Penurunan okupansi ini disebabkan imbas dari PPKM di Kota Palembang yang masih berlangsung hingga 4 September serta syarat-syarat perjalanan bagi penumpang kereta api jarak jauh. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Rahmat Kurniawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Halo Firda. Rahmat, bisa Anda jelaskan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang kereta api yang hendak berangkat menggunakan kereta api? Halo, Rahmat? Ya, halo Firda. Ya, bisa kami sampaikan. Suasana di Stasiun Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan saat ini memang sudah sangat sepi. Berdasarkan dari wawancara kami, Humas Manajer PT KAI di Free 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan jika penurunan ini sudah dirasakan semenjak PPKM berlangsung. Okupansi kereta api di Stasiun Kertapati sendiri saat ini sebelumnya berkisar di antara 55% hingga 65%. Kemudian berkisar di semenjak bulan Juli hingga Agustus ini tercatat okupansi kereta api turun hingga 20% dari okupansi yang tersedia. Demikian Firda. Kemudian apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon penumpang kereta api yang hendak berangkat? Begitu. Ya, baik Firda. Syaratnya ada 3. Ini yang pertama, para calon penumpang harus menunjukkan hasil vaksin, bukti surat vaksin minimal dosis pertama. Kemudian yang kedua itu ada surat hasil rapid antigen dan juga PCR yang berlaku 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Nah, yang ketiga untuk penumpang yang berusia 12 tahun itu belum bisa diikutkan dalam sebagai penumpang di kereta api. Demikian. Apakah ada penumpang yang ditolak begitu karena tidak memenuhi syarat? Rahmat. Halo Rahmat. Rahmat bisa mendengar suara kami di studio?
Rahmat, bisa Anda jelaskan? Ya, Rahmat, bisa kami berdasarkan sampaikan. informasi yang Anda himpun, apakah ada penumpang yang ditolak begitu karena tidak memenuhi syarat? Ya, berdasarkan informasi yang kami himpun, pada tanggal 13 Agustus hingga 30 Agustus 2021 tercatat sebanyak 308 penumpang yang tidak memenuhi syarat itu ditolak oleh pihak KAI Divre 3 karena tidak memenuhi syarat begitu, Firda. Dan kemudian penumpang sendiri mendapatkan pengembalian tiket sebesar 100% oleh dari pihak KAI. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. SMPN 11 Kota Tangerang Selatan mengadakan simulasi pembelajaran tatap muka Selasa 31 Agustus 2021. Puluhan siswa antusias mengikuti kegiatan simulasi tersebut. Mereka mengaku rindu bertemu teman-teman dan belajar secara langsung. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota Live, ada Rizky Amana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo rekan Firda dan Tribunor di Indonesia. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya simulasi PTM yang ada di Kota Tangerang Selatan ini? Ya, awal mula simulasi PTM ini digelar oleh pihak SMPN 4 Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mempersiapkan diri jelang rencana kembali digelarnya pembelajaran tatap muka oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk suasana sendiri kita lihat bahwa para siswa yang diundang untuk mengikuti simulasi PTM ini turut diatur untuk menjalani protokol kesehatan mulai dari datang yang diantarkan oleh orang tuanya, lalu ditinggal di sekolah, kemudian dilakukan pengecekan suhu hingga absensi, kemudian menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, lalu berjalan secara beriringan dengan menjaga jarak dan memasuki kelas. Seperti itu rekan Firda. Rizky, bagaimana untuk sarana dan prasarana dalam persiapan menjelang PTM ini? Untuk sarana dan prasarana sendiri, pihak SMPN 4 Kota Tangerang Selatan telah menyiagakan tim Satgas COVID-19 yang terdiri dari sejumlah petugas tenaga pengajar maupun dinas kesehatan untuk memastikan tahapan screening kesehatan bagi para pelajar yang akan mengikuti jalannya PTM ini. Nah, awal mula si pelajar itu akan memasuki ruang lingkungan sekolah dengan menunjukkan suhu tubuh melalui alat termogan, dan pihak sekolah kemudian menganjurkan para pelajar untuk mencuci tangan di tempat wastafel yang telah tersedia. Nantinya setelah kemudian para siswa juga akan masuk secara beriringan ke sekolah, ke ruang kelas dengan menggunakan hand sanitizer dan tidak diperkenankan untuk melakukan jabat tangan ataupun bersalaman dengan sesama tenaga pengajar maupun para siswa. Seperti itu rekan Firda. Rizky, kemudian untuk sistem pembagian siswa sendiri bagaimana dalam PTM nantinya?
pembagian sistem siswa sampai saat ini pihak sekolah masih mengkaji pemberlakuannya karena terdapat dua opsi yang akan dilakukan pihak sekolah, yakni pembagian sesuai nomor absensi atau NIK dari siswa sendiri. Nantinya yang pasti pihak sekolah memastikan satu kelas itu hanya dapat dilakukan PTM dengan batasan maksimal 50% dari kapasitas kelas yang tersedia atau kurang lebihnya itu terdapat 20 siswa dalam satu kelas. Nantinya pihak sekolah juga akan membagi jam pelajaran yang berlangsung untuk PTM ini dimulai dari pukul sekira jam 8 hingga jam 10 pagi. Nah, nantinya dari setiap Senin, Selasa, lalu hari Rabu akan diliburkan untuk sterilisasi kawasan lingkungan sekolah dan dilanjut lagi kembali Kamis Jumat dengan shift yang berbeda. Seperti itu, rekan Firda. Rizky, kemudian bagaimana untuk antusiasme dari para pelajar yang mengikuti simulasi PTM ini? Nah, untuk antusias sendiri, para pelajar mengaku senang dapat mengikuti simulasi PTM ini. Para pelajar pun mengaku tak sabar menanti digelarnya kembali PTM karena kondisinya yang telah menjalani sekolah daring atau sekolah secara pembelajaran jarak jauh selama hampir 2 tahun di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masif terjadi di wilayah Jabodetabek ini. Tentunya rasa-rasa rindu dengan lingkungan sekolah, belajar bersama teman hingga tawaria sesama teman pun menjadi kenangan yang membesit para pelajar ini untuk antusias mengikuti simulasi PTM agar para pelajar ini dapat kembali mengikuti jalannya kegiatan PTM dan belajar di lingkungan sekolahnya masing-masing. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Adim Fatah Nurhayu, siswa kelas 8 SMPN 4 Tangsel, kemudian Nadira, siswi kelas 8 SMPN 11 Kota Tangerang Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, sangat kangen sekali sama sekolah dan sekolah kayak seperti dulu, kayak nggak ada corona gitu. Kangen nggak main sama teman-teman? Kangen. Kangen. Biasanya kalau di sekolah dulu ngapain aja? Kayak main, belajar, nah itu tugas kelompok, ngerjain tugas bareng-bareng. Kalau sekarang dari? Nggak bisa apa-apa, sendiri ngerjainnya semuanya. Bisa deh. Iya sama-sama. Terus Ade sendiri selama ini kan sekolah daring ya? Iya. Gimana rasanya? Ya, agak susah juga kan, mesti beli paket gimana. Beli paket internet gitu. Iya. Terus apa lagi? Materinya? Materinya jadi agak susah dipahami. Tapi ya seru juga di rumah. Kangen nggak? Kangen sama teman-teman, sama guru, pengen kayak dulu lagi di sekolah. Dek Nazila, makasih ya. Pasca dinyatakan tenggelam pada Senin 30 Agustus siang, korban atas nama Dai Robi masih belum ditemukan. Jumlah relawan pun dikerahkan untuk melakukan penyisiran hingga 10 km dari titik awal korban terjatuh. Diketahui korban tenggelam selesai terjatuh saat menaiki feri penyeberangan dari Sungai Gampa menuju pendalaman baru Kecamatan Barambai. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin Pos. Ada Tabri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tabri. Halo Tabri, bisa mendengar suara kami di studio? Ya, seperti yang telah disampaikan tadi Firda, bahwasanya kemarin Senin 30 Agustus 2021 kembali terjadi insiden tenggelamnya seorang warga di Sungai Barito. Warga atas nama Dai Robi, warga Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Korban sendiri mengalami insiden tenggelam berawal dari menaiki feri penyeberangan dari Sungai Gampa menuju dermaga Pendalaman Baru. Saat di tengah
sungai, korban terjatuh. Kemudian sempat dilakukan penyelamatan oleh motoris perahu, namun tidak berselang lama karena tidak kuat, karena besarnya badan korban yang bergumul di air, akhirnya terlepas, kemudian dinyatakan hilang sejak siang itu. Seperti itu, Firda. Bri, kemudian sejauh ini apa upaya yang telah dilakukan oleh tim relawan untuk mencari korban? Sejauh ini telah dilakukan pencarian dari sejumlah relawan, baik itu dari BPBD, relawan dari Basarnas, kemudian dari warga sekitar juga, yang mana melakukan pencarian sejak siang kemarin hingga sore, kemudian dihentikan karena malam hari, kemudian dilanjutkan pencarian pada pagi tadi. Untuk radius pencarian sudah mencapai sekitar 10 km menyisir Sungai Barito. Seperti itu. Bri, apakah ada prediksi mungkin kapan bisa ditemukan korban pasca dilaporkan tenggelam? Dan mungkin apakah saat ini sudah ada indikasi tanda-tanda korban ini sudah ditemukan? Untuk prediksi berkaca dari sejumlah kejadian sebelumnya, jika korban tidak bisa ditemukan beberapa saat setelah tercebur, itu kemungkinan bisa 3 hari ke depan. Dan kemungkinan besar sudah dalam kondisi tewas. Sejauh ini dari laporan BPBD setempat, untuk penyisiran masih belum ditemukan titik terang. Namun sejumlah relawan gabungan masih tetap standby di lokasi dengan mendirikan ada sekitar 4 posko di sepanjang pesisir Sungai Barito. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan anggota BPBD Kabupaten Barito Kuala bernama Meseno. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk saat ini kami dari BPBD Batola dan tim relawan dan tim-tim relawan yang lain sekarang sudah mulai berdatangan untuk membantu pencarian diduga orang tenggelam di pelabuhan Sungai Gampas. Kalau kejadiannya tadi jam berapa itu, Bang? Kejadian sekitar jam 11:30 siang tadi. Kalau sejauh ini, Bang, apa nih, ada kendala kah dalam pencarian ini? Untuk sementara alhamdulillah tidak ada kendala karena kondisi kita cuaca cerah, arus lalu lintas di sungai pun juga lancar. Jadi kami dari tim melakukan pencarian sampai sekarang. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Palembang dipastikan akan dimulai pada Senin 6 September 2021. Direncanakan pada tahap awal ada 30 SMP dan hanya 5 SD di setiap kecamatan yang akan dibuka, yakni 3 SD negeri dan 2 SD swasta. Nantinya akan ada skema protokol kesehatan yang diterapkan saat pembelajaran tatap muka. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos, ada Rahmalia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahma. Ya, Firda, selamat sore. Kapan pelaksanaan PTM terbatas ini dilakukan dan sudah berapa persen persiapan Pemkot Palembang menyiapkan PTM ini? Siap. Untuk pelaksanaan PTM sendiri di Kota Palembang direncanakan tanggal 6 September atau Senin mendatang. Dan saat ini persiapan dari pemerintah kota sendiri dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah hampir 100%. Namun pada tahap awal ini karena mengingat harus dilakukan hal-hal yang bersifat kehati-hatian agar tidak menambah tambahan kasus COVID-19 di Palembang, makanya hanya 30 sekolah yang akan dibuka dan 5 sekolah dasar di setiap kecamatan yang akan dibuka pada tahap awal mulai Senin nanti itu, Firda. Kemudian bagaimana untuk mekanisme PTM dengan aturan protokol kesehatan ketat ini? Baik, untuk aturan dari PTM sendiri dengan penerapan prokes yang sangat ketat, ini tidak ada dari sentuhan sama sekali, jadi baik guru dan juga siswa harus datang dengan menggunakan masker saat di depan gerbang pun
para siswa juga langsung dicek suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan, kemudian diarahkan oleh Satgas Covid yang memang disiapkan dari masing-masing sekolah untuk langsung mencuci tangan dan kemudian diarahkan langsung ke lokal atau tempat duduk mereka masing-masing. Nah, selama pembelajaran juga mereka tetap wajib menggunakan masker, ataupun juga saat pergantian jam pelajaran tidak diperkenankan untuk keluar kelas karena memang tidak ada jam istirahat untuk baik makan siang ataupun juga ke kantin seperti itu. Jadi para orang tua juga diminta dari pemerintah kota untuk menyiapkan bekal bagi anak-anak mereka agar tidak jajan di luar seperti itu. Karena untuk penerapan prokesnya sendiri di Palembang tadi dari hasil tinjauan bersama Wali Kota Palembang memang sangat ketat sekali, baik dari pengecekan suhu tubuh dan juga penggunaan masker. Di dalam kelasnya pun juga disediakan masker dan hand sanitizer agar siswa yang mungkin lupa atau bermasalah dengan maskernya yang putus akan bisa langsung dilakukan penggantian seperti itu. Dan jarak antara siswa di dalam kelas itu pun juga diberikan sekitar 1,5 meter, 1-2 meter seperti itu, dengan maksimal kapasitas satu lokal itu hanya sekitar 10 siswa seperti itu, Ferda. Rama, kemudian bagaimana untuk respon dari orang tua murid sendiri terkait adanya PTM yang akan dilakukan pada 6 September nanti? Baik, untuk respon sendiri dari orang tua sangat menyambut gembira karena seperti kita tahu, sejak pandemi COVID-19 terjadi, semua kegiatan dibatasi, termasuk kegiatan belajar tatap muka yang ditiadakan dan beralih dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, namun pada faktanya banyak sekali orang tua yang mengeluhkan bahwa kegiatan belajar melalui daring ini tidak terlalu efektif karena anak-anak lebih cenderung ogah-ogahan dan lebih sering bermain HP, dan kemudian ada yang malah enggan untuk absen untuk belajar di daring dari sekolah sendiri. Nah, sehingga memang orang tua hampir 95% di Kota Palembang mayoritas memang sudah mendukung untuk pembelajaran tatap muka seperti itu, Firda. Hanya saja memang masyarakat sendiri diberikan kebebasan apabila wali muridnya tidak mengizinkan untuk anak-anaknya untuk tatap muka, tidak dipermasalahkan dari pihak sekolah dan juga distrik. Mereka juga masih akan diberikan pilihan apakah mau melalui pembelajaran jarak jauh seperti itu daring, dan nanti akan dipandu meskipun mekanisme waktunya akan sedikit berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang semisal kalau pada pagi hari melakukan pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran daring akan dilakukan saat siang hari. Nah, ini juga berlaku untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Sulinto, dan Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sekolah tatap muka kembali yang insya Allah kita akan dilaksanakan tanggal 6. Kami mengunjungi persiapan SMP 1. Nah, mudah-mudahan ini salah satu standar lah ya bagi sekolah-sekolah lain ya yang ingin membuka kepada anak-anak kita untuk sekolah tatap muka. Jadi kami sudah lihat tadi bersama Pak Menko, Kepala Dinas Pendidikan, bersama ada juga dari kesehatan ya. Bagaimana SMP 1 ini sudah mempersiapkan protokol kesehatan sedemikian rupa. Jadi nanti akan kita buat 3 shift ya, anak-anak kita mulai jam 7.30, jam 9.30 sampai jam 11.30. Nah, kami berharap sekali kepada sekolah-sekolah yang lain, baik SD, SMP maupun SMA, ya, gunakanlah protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan SMP 1 ini sudah memenuhi standar. Mungkin kami yakin di tempat-tempat lain juga lebih baik dari sini. Nah, tetapi inilah pedoman kita ya. Jadi bagi para sekolah yang kira-kira umpamanya ingin membuka sekolahnya, coba dilihatlah SMP 1 ini persiapannya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya